Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Ia menyerahkan langsung kepada kuasa hukum untuk memberikan keterangan. Kita langsung bahas pada dialog sore ini bersama narasumber sudah tersambung sambungan daring dengan Pak Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Pak Hasto Kristianto, dan juga tersambung Pak Lakso Anindito, Ketua IM 57 Plus Institute yang juga merupakan mantan dari penyidik KPK. Dan selanjutnya ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Saya selalu ketiganya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Baik, saya langsung ke Pak Alfon. Pak Alfon, ya, materi pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa dijabarkan ke kami hari ini, silakan. Pak Alfon. Ya, terkait dengan materi mungkin akan lebih baik penyidik KPK yang akan menyampaikan. Ya, pada saat ini mungkin kami hanya bisa menyampaikan bahwa Mas Hasto sudah menjalankan proses pemeriksaan dan menjalankan suatu kewajiban hukum yang harus dia lakukan. Dan kemudian kami sangat menghormati dari proses pemeriksaan yang sudah dilakukan pada saat itu. Itu kira-kira, Mas. Ada berapa pertanyaan dari 3,5 jam tersebut? Ada 2 kasus, ada kasus suap dan juga perintangan pendidikan, Pak Alfon. Ya, pada prinsipnya 2 hal itu, dan kemudian memang akan lebih baik penyidik yang akan menyampaikan terkait dengan penjelasan apa-apa saja yang telah ditanya. Itu kira-kira. Tapi tadi dijelaskan tidak dari KPK, kenapa tidak ditahan langsung hari ini? Apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik? Nanti saya cek and recheck dulu ya kepada teman-teman yang mendampingi langsung pada Mas Hasto tadi pada saat pemeriksaan itu. Baik, ini informasinya dari teman-teman KPK, jubir KPK Tessa mengatakan ada lagi pemeriksaan berikutnya masih kurang nampaknya dari kader PDIP, ada Maria Lestari dan juga Saiful Bahri. Ini bagaimana informasi yang Anda terima, Pak Alfon? Ya, pada prinsipnya Mas Hasto itu patuh kepada hukum dan kemudian akan menjalani segala proses-proses yang memang dibutuhkan ke depan oleh KPK. Baik, terkait dengan kasus yang menjerat Pak Hasto, Anda melihat bukti yang dikumpulkan KPK sudah lengkap, sudah kuat nampaknya, atau bagaimana? Justru lemah? Ya, itu mungkin lebih tepat memang penyidik yang akan menyampaikan bagusnya. Karena kan memang itu kewenangan dari penyidik untuk menentukan apakah 2 alat bukti itu sudah terpenuhi atau tidak. Gitu. Nah, memang kalau misalnya dikatakan tadi akan diperlukan nanti, ya Mas Hasto akan secara hukum akan menjalaninya sama dengan apa yang dilakukan tadi. Itu kira-kira. Baik, langsung ke Mas Seno. Mas Seno, ada ex-kader PDIP, Pak Saiful Bahri, yang akan turut diperiksa dalam kasusnya Pak Hasto. Kemudian juga ada nama Maria Lestari, anggota DPR PDIP 2019-2024. Ini bagaimana kader Anda ini juga turut diperiksa nantinya sebagai saksi? Ya, yang pasti kalau kita mencermati dari dinamika perjalanan kasus hukum yang kemudian setidaknya 1 tahun terakhir ini kembali dibuat heboh terkait dengan Pak Hasto Kristianto, maka saya rasakan satu sikap politik yang jelas dari kami semuanya di PDI Perjuangan adalah senantiasa terus menghormati proses hukum yang terjadi di negeri ini. Sebagai warga negara yang baik, Pak Hasto Kristianto selalu hadir sesuai dengan penjadwalan yang dibuat oleh penegak hukum yang membutuhkan keterangan, memberikan keterangan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan terbukti selalu hadir tepat dengan janji yang dibuat. Sehingga saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait dengan itu. Kami menghormati proses hukum yang terjadi, kami senantiasa adalah warga negara yang diajarkan untuk selalu taat hukum dan senantiasa pasti akan kooperatif dalam prosesnya. Tapi tentu kita mengharapkan sebagai warga negara yang profesional, kami datang tepat waktu, kader-kader kami selalu ikut dengan proses hukum sesuai dengan prosedur. Kami tentu mengharapkan dari aparat penegak hukum siapapun itu, termasuk teman-teman KPK, juga mampu bekerja secara profesional, mengedepankan prosedur yang sesuai dengan HAP dan sesuai dengan prosedur peraturan undang-undang yang berlaku, serta tidak mengedepankan unsur-unsur dramatisnya. Kita akan tahu, Mas, misalnya beberapa hari terakhir ini banyak sekali pemberitaan yang saya rasa ini sangat diglorifikasi betul gitu, bombastis betul. Mulai dari penggeledahan, lalu kemudian
mencari barang bukti di 2 rumah di tempat Pak Hasto, lalu dipanggil. Ya tentunya ini perjalanan yang publik sudah merekam. Kita berharap profesional saja, kita akan berlaku sesuai dengan prosedur, kita menghormati prosesnya, kita juga mengharapkan penegakan hukum kita bisa berkeadilan untuk siapapun. Itu saja sementara. Tapi 2 nama ini, Pak Saiful Bahri, Ibu Maria Lestari tidak hadir, belum memenuhi panggilan KPK, ini bagaimana? Apa yang menyebabkan kedua orang tersebut belum memenuhi panggilan KPK? Mas Eno. Saya belum memahami secara rinci ya, saya harus mengecek juga apa alasan beliau berdua. Tapi kalau garis kebijakan partai, saya rasa clear bahwa kita adalah partai yang mengajarkan kepada kader-kadernya untuk senantiasa mentaati prosedur hukum. Itu Mas. Baik, saya langsung ke Pak Lakso ya, selaku Ketua IM 57 Plus yang juga sebagai mantan pendidik, Anda melihat apakah ada upaya intervensi yang dilakukan, Pak Lakso, terkait dengan tidak jadinya ditahan Pak Hasto hari ini di KPK? Ya, sebetulnya 3 dari alasan penahanan itu kan jelas ya. Yang pertama ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Yang kedua ada upaya untuk melarikan diri. Yang ketiga itu adalah adanya upaya dari tersangkanya ya untuk melakukan suatu proses yang dapat mengulangi tindak pidana yang terjadi. Nah, dari pasal yang disangkakan kepada Pak Hasto Kristianto, kita melihat bahwa itu ada 2 pasal. Yang pertama terkait dengan suap, yang kedua adalah perintangan jabatan. Nah, kalau menurut pendapat subjektif saya sih, memang sebetulnya dengan menimbang bahwa ada ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi salah satu klausul yang dituduhkan kepada Pak Hasto, maka penyidik perlu mempertimbangkan secara hati-hati ini bahwa memang akankah ada upaya lagi dari Pak Hasto Kristianto untuk merintangi proses penyidikan. Nah, untuk itu upaya-upaya paksa patut untuk dipertimbangkan, termasuk melakukan upaya penahanan. Kalau soal intervensi atau tidak, itu kita upaya untuk menebak-nebak, Mas. Jadi saya tidak akan masuk ke sana, apakah ada intervensi atau tidak. Tapi saya akan melihat dari secara normal, apakah memang penyidik itu dapat melakukan fungsinya dengan baik. Itu poin penting dari saya, melihat bagaimana proses pemeriksaan Pak Hasto Kristianto hari ini. Ya, sebagai mantan penyidik tentu Anda bisa memahami ya konstruksi perkara kasus Pak Hasto ini. Apakah Anda melihat alat bukti yang dikumpulkan KPK masih sumir, belum terlihat wujudnya seperti alat bukti perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Pak Hasto? Proses penyidikan KPK berbeda dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum lain. Kenapa? Karena tahap penyidikan di KPK itu sudah menekankan adanya yang disebut sebagai bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu biasanya dikategorikan menjadi 2 bukti permulaan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tersangka. Jadi saya malah sejak awal konsisten melihat Pak Hasto Kristianto itu soal komitmen saja dari pimpinan KPK untuk berani menetapkan menjadi tersangka. Dan pada kasus ini terbukti pasca pimpinan KPK baru dilantik, mereka dengan tegas menetapkan Pak Hasto Kristianto menjadi tersangka. Yang perlu kita lihat adalah ke depan, apakah penanganan ini akan adanya upaya intervensi atau tidak. Jadi saya melihat sebetulnya bukti sudah cukup. Kalau ada proses penggeledahan, ada proses pemeriksaan kembali, itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena Pak Hasto diperiksa dalam sprindik yang baru. Dalam sprindik baru ini, maka kalau dia pernah ada saksi yang diperiksa untuk perkara lain, maka dia harus diperiksa lagi untuk membalik berita acara pemeriksaan. Nah, itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya pikir dengan adanya pasal merintangi wajar ketika KPK melakukan juga penggeledahan di rumah Pak Hasto Kristianto untuk melihat ada nggak upaya-upaya lainnya untuk kembali mengulangi adanya perintangan tindak pidana ini. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada dalam sebuah kasus itu kasus yang pesanan atau orang dalam dan juga kasus prioritas yang diutamakan? Tapi Anda jawab nanti usai jeda berikut, Pak Lakso dan juga narasumber lainnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama dengan narasumber untuk membahas bagaimana kemudian penahanan Hasto Kristianto yang tidak jadi dilakukan pada hari ini. Di tengah ada isu yang berkembang akan dilakukan penahanan pada hari ini bersama narasumber. Ada Pak Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Hasto Kristianto.
kemudian Pak Lakso Anindito, Ketua IM 57 Plus Institute, dan juga Mas Aryo Seno, Jubir PDIP. Kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak, saya mau ke Pak Alfon. Pak Alfon, ini alat bukti yang diklaim dimiliki oleh KPK. Ada perintah dari Pak Hasto meminta Harun Masiku untuk merendam ponsel agar tidak tertangkap KPK. Ini bagaimana kemudian bisa menjelaskannya? Ya, itu kan proses penyidikan ya, pemeriksaan, dan itu memang sangat tergantung dari subjektivitas dari penyidik gitu. Nah, oleh sebab itu makanya memang akan diserahkan pada penyidik apakah memang di situ ada unsur-unsur atau perbuatan-perbuatan yang benar-benar terjadi di situ. Nah, dalam konteks ini kami mungkin akan lebih baik gitu kan, yang begini-begini nggak apa-apa ditanyakan langsung pada penyidik KPK apakah memang sudah terpenuhi atau tidak, dan kemudian juga apakah memang perbuatan peristiwa dan unsur-unsurnya itu memang terpenuhi atau tidak, itu kira-kira. Tapi kalau Pak Hasto sendiri mengatakan kepada Anda bagaimana? Apakah benar melakukan hal itu? Pak Alfon? Ya, pada prinsipnya itu kan ini merupakan peristiwa gitu ya. Nah, apakah peristiwa itu memang terjadi atau tidak, itu kan nanti para penyidik itu yang akan menentukan apakah memang di situ ada atau tidak, itu kira-kira. Baik, kemudian Anda masih meragukan tidak alat bukti yang dimiliki oleh KPK sehingga mengajukan pra peradilan bersidang nanti tanggal 21 Januari, Pak Alfon? Ya, ini kan kaitannya dengan habeas corpus ya. Habeas corpus itu kan pada intinya kan memang lebih kepada apakah memang sudah sesuai dengan due process of law atau tidak. Dan ini kan lebih penekanannya kepada persoalan administrasi. Pada itu aja sih sebenarnya. Baik, saya ke Mas Seno. Mas Seno, kemudian hari ini juga Pak Hasto juga memberikan statement ke publik agar simpatisan kader PDIP tetap tenang dan ia akan menghadapi kasus ini dengan sebaik-baiknya. Ada tidak dari PDIP sendiri menanggapi hal ini? Penegasan dari Mas Hasto hari ini di publik, Mas Seno. Ya tentu kami mengharapkan betul bahwa publik juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum yang kami jalankan ini kami ikuti dengan sebaik-baiknya. Lalu kami melakukan upaya hukum juga, Pak Hasto Kristianto dalam hal ini melakukan upaya pra peradilan. Harapannya kemudian teman-teman KPK juga bisa menghormati keputusan dari Pak Hasto Kristianto. Tapi kan yang pasti beliau sudah mengatakan bahwa persiapan menuju hari ini dalam pemeriksaan pertama ini itu sebagai tersangka, persiapan beliau adalah ngecat rambut menjadi semir hitam. Hari ini sudah hitam rambutnya, publik bisa melihat beliau datang dan kemudian kami semua di partai tentu saja menghormati proses hukum yang terjadi di KPK hari ini. Jadi kita ikuti saja prosesnya, Mas. Yang pasti kita semua pasti kooperatif dan taat asas. Itu saja. Oke, untuk pembicaraan pengganti Pak Hasto belum dibahas sama sekali? Tidak ada pembahasan itu. Kita fokus di HUT internal partai beberapa waktu yang lalu dan rangkaiannya yang sampai sekarang masih dijalankan di banyak daerah. Partai juga fokus dalam konsolidasi internal menjelang Kongres. Yang kita tahu memang beberapa bulan terakhir ini banyak sekali serangan politik kepada PDI Perjuangan. Mulai dari spanduk-spanduk yang provokatif dipasang di Jakarta, lalu berbagai framing opini media yang secara negatif terus dilekatkan kepada kami, itu berbagai serangan politik datang kepada kami di berbagai penjuru. Maka konsolidasi internal terus kita lakukan menuju Kongres nanti. Dan saya rasa dalam proses itu sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai posisi penggantian sekjen. Belum ada sampai saat ini, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Lakso ya, mantan penyidik KPK. Pak Lakso, Anda melihat berani tidak nanti KPK untuk mendalami peran Firly Bahuri, Ketua KPK periode 2019? Karena dalam kasus Hasto yang menjadi Ketua KPK adalah Firly Bahuri. Pak Lakso. Iya. Menurut saya bukan soal berani atau tidak, tapi ketika kita melihat bahwa salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal 21, bukan tidak mungkin Pak Hasto Kristianto juga ada pihak lain yang berkomunikasi dan lain-lain. Dan untuk itu tidak menutup kemungkinan melihat rekam jejak Pak Firly Bahuri ya, yang saat ini menjadi tersangka kasus pemerasan salah satu kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi menurut saya bukan menjadi satu pertanyaan, tapi suatu keharusan buat Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk mendalami peran Firly Bahuri di dalam penghalang-halangan dalam penegakan hukum kasus Pak Hasto Kristianto. Karena memang kita lihat dari tracknya kan saat ini Pak Firly sedang disangka dengan kasus yang kaitan dengan penanganan kasus di KPK juga. Baik, ini kan kalau berkaca dengan kasus Hasto, timeline-nya cukup lama ya, 2020 kalau koreksi saya jika salah, kasusnya 2020, kemudian baru terungkap, baru dikembangkan 2025, 2024 ini, Pak Lasso, apakah setiap pergantian pimpinan KPK itu maju mundur, sebuah kasus itu ditentukan oleh pimpinan KPK sendiri atau bagaimana ya? Apakah memang ada intervensi dari suatu pihak terhadap pimpinan KPK? Ya, jadi saya secara tegas ya menyatakan dalam forum ini bahwa setiap kasus di KPK, setiap tindakan di KPK itu atas pengetahuan pimpinan KPK. Oke. Jadi karena memang skema untuk proses ekspos di KPK setelah melalui ekspos di tahap kedeputian penindakan, maka selanjutnya harus diekspos pada tingkat pimpinan KPK. Dan tidak mungkin segala tindakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa approval dari pimpinan KPK. Untuk itu gampang melihat apakah suatu proses penegakan hukum di KPK dapat berjalan secara independen atau tidak. Lihat bagaimana output yang dikeluarkan KPK. Ketika KPK berani untuk menetapkan tersangka seseorang dan tidak maju mundur, khususnya ketika hari ini kan Pak Hasto akan mengajukan pra peradilan dan ingat KPK kalah di proses peradilan pada saat penanganan kasus Paman Birin, maka jangan sampai KPK mengulangi. Jadi kita harus melihat output yang dilakukan oleh KPK. KPK harus konsisten dan tetap menunjukkan independensinya dalam penanganan kasus Hasto di tengah segala tuduhan bahwa penanganan kasus ini ada muatan politisasi dan lain-lain. Tapi saya percaya bahwa kasus Pak Hasto ini sudah terlalu lama dan harus secara cepat dan tepat dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu terletak pada komitmen pimpinan KPK itu. Ya, terakhir, apakah nanti potensinya akan diterima atau justru ditolak ya pra peradilan dari Hasto Kristianto? Saya melihat bahwa dengan panjangnya proses penyidikan yang dilakukan dan berbagai bukti yang sudah dikumpulkan dari segala proses dan keberanian KPK menetapkan Pak Hasto langsung menjadi tersangka, saya meyakini bahwa harusnya KPK menang dalam proses peradilan kecuali ada intervensi terhadap proses peradilan itu sendiri. Baik. Jadi harusnya sudah sangat solid evidence yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Ada respon Pak Alfon dengan pra peradilan ini? Anda optimis? Terakhir singkat saja. Ya, insya Allah itu kita sedang usahakan untuk itu. Untuk itu makanya kita berikhtiar. Itu kira-kira. Baik, terima kasih untuk waktunya ketiga narasumber. Ada Pak Alfon Kurnia, Kuasa Hukum Hasto Kristianto, dan juga Mas Lasso Anindito, Ketua IM 57 Plus Institute, dan juga Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDIP. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya selalu ketiganya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas.